Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makan kue kemungkinan besar HP. Makan es HP simpan. Capek bisa. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulallah. Ketua FKRT Forum Komunikasi Umat Tahfiz Tanah Datar Kemukaram Ustaz Dapri MPD yang selalu bersama kita menggerakkan Tanah Datar Tahfiz ini, Pak KUA diwakili Adinda teman-teman MAD, aktivis mulai dari Tahfiz Sumatera Barat, dan alhamdulillah hari ini dapat amanah menjadi penggerak Kecamatan Gatipu, Kecamatan Sukoto. Bapak pimpinan Rumah Tahfiz dan seluruh majelis guru dan orang tua murid, anak-anak yang dicintai ibu saya yang dapat amplop yang dulunya paling rapi, paling lurus, bawah bagi foto. Di antai dunia ko, menurut keyakinan kita, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Yakin Bapak dan Ibu? Tidak ada secara kebetulan. Jangankan yang ada, yang kecil pun itu pasti karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jatuh daun ke lantai tidak akan pernah jatuh kecuali atas kehendak Allah. Seperti kejadian hari ini bukan kebetulan, memang settingannya Allah. Abu tidak pernah membayangkan kalau hari ko Pak Zulku ulang tahun, tidak pernah membayangkan. Ambo berjanji waktu itu hari Rabu lah Pak. Cuman karena hari Rabu itu ada kegiatan yang tidak bisa meninggalkan, mau order hari Jumat. Sebenarnya hari Iko pun tidak bisa. Karena kemarin jam 11 siang udah kandung Ambo yang paling kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Padang meninggal sebalai, ditanam di Bukit Tinggi. Kalau ada mungkin ibu-ibu yang sempat di pinggir jalan, mobil, ambulan, atau rombongan belakangnya sekitar jam sampai ke Miliarsiko, itu kak kandung kami iring dari Padang bersama-sama. Namun karena memang sudah dekat berjanji dengan Pak Zul, Allah takdirkan kita bertemu hari ini. Karena itu kita bersyukur pada Allah. Tidak ada ucapan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Kok soal fisik memang kurang sehat, saudara juga kurang sehat karena memang kondisi melelah membawa menyelamatkan kemudian sebagai itu hari hujan dan sebagainya. Bapak Ibu dimulakan Allah, di antara wak beruntung orang Islam, Allah berikan kita satu kitab, yang kitab itu dijamin keasliannya sampai di kiamat. Namanya kitab suci Al-Quran. Pak Tanyo yang duduk tidak rapi, tidak rapi agak. Kalau rapi tapi aja. Kitab suciku dijamin oleh Allah. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijanjikan oleh Allah untuk tetap orisinil sampai hari kiamat. Baca Allah menjagonya Pak Ibu. Cara Allah ternyata menjagonya. Kitab yang paling mudah menghafalnya di hati duniaku adalah Al-Quranul Karim. Apa Ibu? Pak, Ibu yakin? Yakin? Anak apa yakin? Bapak kasih contoh sederhana. Contoh sederhana. Pancasila itu berapa? 5. Pernah nak ibu awak jadi pembina upacara di sekolah langsung membaca tanpa pakai teks membaca Pancasila di sekolah awak? Tidak. Pasti pakai teks kan? Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara. Tu dua awak. Nak dibacanya.
Pancasila, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini barangnya? 5. Tapi tidak berani orang nak pakai tag. Karena ada jo 5-nyo salah jo like. Nah, apa dan 5-nyo. Sementara Al-Quran itu apa dan ibu? Satu juz itu ampe puluh halaman banyak. Satu juz. Urang 10 tokoh lah yang membuktikan bahwa anak usia 5 tahun, Maryam namanya, hafalnya ampe puluh halaman. 5 juz sama lagi nih. 5 juz ya? 5 juz umur 5 tahun. Berarti 5 kali ampe puluh. Berapa halaman tuh Pak Ibu? 400 halaman. Subhanallah. Terus berkoto Pak. Buktikan. Alu pandai membaca orang. Tapi tidak bisa hafal Al-Quran. Begitu mudahnya menghafal Al-Quran. Jadi jangan katakan Al-Quran itu sulit. Sulitnya kalau menghafal itu lah bantu ibu jampakku baru mulai sulit. Bako mulai sulit karena memori wala pade. Kapal lu acuk tantu. Utang banyak. Banyak nak dipikiran. Kapal lu aku isinya 10 gigabit. Lata pakai 9 gigabit. Nanti giga tu papirus lo tiup buka puta-puta. Yo mikir lah, mikir kojo, mikir pakaian. Aku Allah. Pas timo bi, ampe bi. Timo ampe ya. Kok salah tu jadinya? Salah tu jadinya. Duduk rapi Pak, kasihan. Lurus duduknya. Lurus. Lurus bisa. Apa Ibu? Awak bisa lah. Kenapa? Bisa juga lama dapat menghafal. Amulah cuba Pak Ibu menghafal ada 2 surah penting. Kalau Ustaz ko surah ko harus hafal kedua ni. Pertama sajadah. Sajadah itu amo butuh waktu menghafalnya 3 bulan. Kalau dia anakku cuma 3 halaman sajadah dulu. Iko kalau untuk anak-anakku cukup inyo habis waktunya seminggu selesai sajadah 3 bulan. Nah, amo menghafal surah Yasin 6 bulan lamanya. Surah Yasin 6 bulan. Kalau anakku insyaallah 58 ayat itu dalam jangka waktu 3 minggu selesai. Kenapa? Karena memorinya masih kosong dan siap diisi. Kalau apa memori ala penuh, apalagi kalau tantuan tua ikut kawan itu. Lagi gegernya. Mako apa dan ibu Pak Bupati wak lamo tak berlebihan rasanya. Pak Bupati wak lamo kuat sandung, wak ingat nyotakana ba'a supaya anak-anak tanah terku dekat dengan Al-Quran itu. Sebab katiku anakku lah mulai menghafal Al-Quran, insya Allah anak-anak wakku akan dapatnya minimal ampe dapatnya. Pak Ibu, ampe dapat. Makanya Pak Bupati almarhum Bapak dan Ibu. Halo. Kau sampai jam berapa? Zul nelpon suaminya rumah. Tadi sampai 9. Jam 9 malam. Bu, kecen Bu sampai jam 9 malam apa tu? Ya Bu. Kecen ka udah di rumah sampai jam 9 dah. Bapak Kesra yang kamari gimana? Yang duduk rapi tapi dia. Kecuali kalau maknya main api tapi dia. Duduknya anaknya rapi tapi amalnya rapi. Makanya Pak Idina Shah Tarmizi selaku Bupati Awak Sabolko bercita-cita ba'a anak-anak aku menghafal Quran. Sebab kalau nyo menghafal Quran paling tidak 5 kali dapatnya masuk. Berapa Ibu? 5. Karena ada 5 ko pasti ko. Pertama dapat dipastikan anak yang hafal Quran itu otaknya cerdas. Pasti. Bakok cerdas boleh kita tes Pak Ibu.
Kalau awak membaca agak 5 baris bahasa Indonesia, itu tidak berpikir tak awak tu. Bahkan berpikir, karena dalam bahasa Indonesia tu tidak ada panjang, tidak ada pendek, tidak ada so, tidak ada to, tidak ada za, tidak ada zaro. Lapis seluruh. Tidak pikir tak awak. Tapi kalau Al-Quran awak baca 3 baris saja, itu berpikir tak awak sampai 80% dipergunakan. Kenapa? Di situ ada panjang, ada pendek, ada dengung, ada iklak. Arti nun bertemu dengan nun mati, anu. Baru pertama jawab mati. Alhamdulillah. Ayah Pak ada? Siapa yang datang? Oh subhanallah. Ikut semuanya hebat. Simpan, jangan dibuka-buka gini. Potong pajak. 100.000 rupanya dipotong pajak. Bang, Pak mau dapat? Mau dapat saya? Amplop? Duduk ya. Ini siapa duduk rapi dapat tanya. Anggot tetap bangun ya, jangan ditaruh kok mati kok. Kejadian. Otak kita jadi cerdas. Nah, satu. Kedua, apa ibu? Catat Pak Ibu deh. Aku untung tahfiz kok. Kedua, anak yang hafiz Al-Quran itu akhlaknya jauh lebih mudah mengaturnya. Jauh lebih hebat awak dapat anak hafiz kok. Ketika nyo hafiz Al-Quran itu, nyo akan mempengaruhi akhlaknya. Sehingga lebih patuh. Tidak? Patuh. InsyaAllah. Iko baru mungkin setengah juz. Apalagi kalau sempat 30 juz. Apa ibu kenapa? Yang keempat, yang keberapa lagi? Satu, ustaz cerdas. Yang kedua, akhlaknya mulia. Akhlaknya. Yang ketiga, rezekinya dibukakan oleh Allah. Kalau semakin banyak hafal Qurannya, semakin dijamin rezekinya oleh Allah. Dan Ambo sudah Pak Salman menikmati itu. Anak Ambo hampir semuanya masuk sekolah boleh katakan tidak membayar saat masuk. Anak pertama Ambo kini di Mesir. Pesantren Parabe, orang membayar ke itu hampir boleh juta, anak mau perai. Kenapa perai? Karena lulus hafiz Quran 2 juz. Tamat SD. Lulus tak bayar dia. Anak nomor 2 kini di UIN Jakarta, Sarif Hidayatullah. Masuk pondok pesantren Parabe juga, orang bayar 16 juta, anak mau perai. Baka perai karena hafiz 3 juz. Tamat SD. Anak amu yang nomor 3 kini di SMA 1 Sumatera Barat. Yang di Padang Panjang kok. Allah 2 kali juara 1 tingkat Sumatera Barat MPQ. Patangko masuk ke tingkat nasional, tapi belum mendapatkan. Nah, 2 kali tingkat nasional dan 2 kali tingkat Sumatera Barat juara. Juara pertama dahulu di kota Sawah Lunto, 1 juz tilawah. Dapat hadiah dari Pemda itu 27,5 juta. Itu cash buktinya tuh. Patang juara lo balik dapat lo 27,5 juta. Dan anak-anak hafizku sangat luar biasa. Patang untuk juara 1 di Sumatera Barat itu bonusnya 200 juta. Apa ya? Juara 2 150 juta. Juara 3 100 juta. Makanya wajar apa dan ibu kalau ada anak awak yang hafiz Quran kok dia fasilitas oleh pemerintah daerah. Kalau ada anak awak Pak Ibu ingin kuliah di IAIN Imam Bonjol, IAIN Padang, IAIN Batu Sangka tuh 1 juz itu 1 semester dikajar. Hafal 1 juz 1 semester, hafal 2 juz 2 semester. Kalau nya hafal 10 juz berarti sampai tamat ya gratis kuliah di IAIN Batu Sangka. Kenapa? Karena Allah yang menjaga rezekinya. Ibu pernah ke Pasir Pangeran? Pernah? Belum? Coba tunjuk tangannya yang belum berapa orang? Biar nanti Amos carikan mobil. Kita jalan.
Nah lah, jalan-jalan, biko kumpul piti, mau jadi betul. Aku tamu ini Yus. Di pasir pangira itu bang, hormat. Ada adik kelas itu mau sama hormat kader dulu. Bedanya, ambo al-hafiz, beliau hafiz. Al-hafiz itu alun hafiz. Kalau hafiz itu memang hafiz Quran. Berapa tahun lalu, ambo pakai situ, bawa anak-anak. Lalu di tengah-tengah itu pertanyaan, karena orang Medan, kami sama-sama sekolah dulu pesantren di Medan. Udah lama aku di sini, baru bang 2 tahun. Nah, itu mau bisa anak tanya bang deh, berapa gaji kau di sini dikasih sama pengurus dari pemerintah untuk jadi imam sini? Sedikitnya bang, berapa tahun? Dikitnya bang. Benar sebulan berapa? Jujur lah, aku minta itu. Sedikit ya bang, 13 juta kan? 13 juta kayaknya sebulan bang. Waktu itu, kita nggak tahu malah. 13 juta 1 bulan coba. Hanya untuk jadi imam. Bako sampai 13 juta nyo hafiz Al-Quran. Ambo pada demo lah jadi kabak kesra, gaji ambo sampai kini totalnya hanya 11 juta nyo pada demo. Itulah masuk TPP gitu bang. Di TPP nya tambah juga di pokok total tuh sampai jutanya balas 13 juta hanya untuk jadi imam tuh 5 kali selama malam dulu tuh. Hebat lah sekarang tuh. Hebat ya. Belum nanti lain. Nanti lain. Insya Allah apa dan ibu yang punya anak hafiz Al-Quran itu insya Allah orang tuanya akan mendapat syafaat dan dipastikan akan dimasukkan surga oleh anaknya yang hafiz Al-Quran itu. Amin. Apa ibu abang bapak benar kok? Mana yang benar? Memang benar. Tidak perlu apa ibu abang kan memang itu kenyataannya. Anak ibu bila hafiz Al-Quran maka kedua orang tuanya di saat orang tuanya sedang payah menghadap hisab Allah, maka di saat itu anakku datang memberikan mahkota kepada orang tua. Hadisnya sahih. Lalu sampai ibu dapat keheranan. Ini apa ya malaikat? Cek malaikat, ini adalah anakmu yang engkau latih, yang kau perhatikan dah kena menghafal Qurannya. Nggak disampaikan pada juznya roh. 1 juz benar sampaikannya hafiz Quran, menghafal Quran. Maka ikulah hadiah untukmu. Maka kedua orang tuanya dibawanya masuk surga. Itu hadis sahih. Coba tunjuk tangan anak apa? Jujur ya, pakai bagian dia. Coba tunjuk tangan anak apa yang pingin orang tuanya masuk neraka? Dapat hadiah? Ada? Mana ada? Walaupun dia nak buat. Tidak ada yang pingin. Coba apa lagi? Yang pingin orang tuanya masuk surga. Subhanallah. Tuh, tatap orang tua. Nah, alhamdulillah. Pasti kerinduan anak-anak. Pingin kini ibu susah, ekonomi susah, tapi di surga bapak ibu akan menikmati kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena anaknya hafiz Al-Quran. Itu sahih hadisnya. Malah sampai di pintu surga, malaikat Ridwan suruh balik. Malaikat apa menjaga pintu surga? Malaikat yang menanyi mayat di kubur, malaikat apa namanya? Oh subhanallah, hebat kamu. Coba. Dan bukan, ya yang duduknya rapi. Yang duduknya rapi, itu baca dia ikamaknya. Yang lurus duduknya. Yang buat itu ditawari leh. Ayo, yang lurus duduknya terdepan. Nah, apa ibu? Malah sampai di pintu surga, pintu surga, disuruh malaikat balik, cari 10 orang lagi, engkau bawa dia ke dalam surga ini, kecek malaikat. Amak lah dan dia, apa lah dia bawa, nenek lah japui, kemudian kakek lah dia bawa Allah, udah lah dan biar lo, sudah telah habis, dah ada yang pak lain, tekanannya, Pak Zul tekanan dia. Istri Pak Zul tekanan, anak Pak Zul, itu guru ambo mah, Pak kau tekanan
Kabak Kisra tekanan nampak ditupak Kabak Kisra yang lagi dia dulu dipanggil Kabak Kisra. Semuanya akhirnya masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang pilih orang tuanya masuk neraka. Dapat dia. Semuanya pingin untuk itu. Nah, karena itulah Pak dan Ibu, izinkan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Pak Zul dan seluruh keluarga, Pak KUA yang terus mendorong, Bapak Ibu yang terus mendorong. Kita naik kelas, dulu membaca saja. Kini naik kelas menghafal, memindahkan Al-Quran dari mushaf yang untukku ke dalam kepala. Dan insya Allah 10 kota lokomotif di tanah datar. Kalau jurumah tahfiz paling banyak itu Ramatan. Tapi yang paling banyak menghasilkan penghafal Quran itu Kecamatan 10 Kota. 2 tahun berturut-turut terus yang terbanyak di tanah datar menghasilkan penghafal Quran. Efeknya ke daerah Bapak Ibu. Efeknya ketika banyak penghafal Quran di daerahnya, insya Allah daerah itu akan makmur. Karena pijakan anakku yang hafal Quran berbeda dengan pijakan kita. Kalau awak mungkin menjerit tanahku dipijak karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Tetapi anakku kama bayi, apa ibu senang bang. Ibu bawa dia ke ladang, coba nikmati. Tak ladang tu kan tenang. Kenapa nyo hafiz Al-Quran? Membawa keselamatan, perlindungan. Ambo yakin tanah datar aku mantiku tenang. Walaupun berkata tenang, tak ada macam-macam siapa je. Satu di antaranya yakin banamu karena banyak penghafal Quran. Nah, kan itu Pak Ibu, sepakat awak, ada awak naik kelas nih. Dari membaca, menghafal Quran. Setuju? Alhamdulillah Pak Ibu, rumah tahfizku berkembang terus-terusan. Awalnya 2006 itu 6. 2007 balik naik 69. 2008 balik naik 100, 2008 balik 145, 2009 balik 2069 sudah naik 120, 145, 2020 ko bulan November ala 193 dan itu sertifikat yang terakhir kok artinya terakhir yang catatan terakhir di tahun 2020 ko yang mendaftar yang kita beri sertifikat. Berapa yang terakhir? Dan nomornya lah 193. 193 nomor urut 193. Nama cantik Permata Bunda. Pak Zulko hebat. Anak tadi itu luar biasa nih. Nah, mungkin terinspirasi itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa ia memberi tak harap dari subhanallah bagaikan surya menyinari dunia. Maaf Pak, bukan mengerti mengurangi arti mana Pak. Ibu-ibu yang banyak berperan di sekolah. Makanya itu namanya Permata Bunda. Maaf Pak, kan atas singgung apa kan? Apa ya? Itu kan musiknya 3 dunia kan ya? 3 dunia. Alibata. Alibata. Sedang terkenal ini. Jadi apa nih Ibu? Namanya Permata Bunda. Karena itu mewakili Pak Bupati almarhum. Apa Ibu? Abu menyerahkan sertifikat. Dan Assalamualaikum